Permisi Bu. Ibu, Ya. saya dari Dhamma TV. Ini dengan Ibu Misna ya Bu ya? Ya. Oh iya Bu. Bu, saya dengar Ibu kan sehari-harinya kerja di kebun. Ya. Sendirian. Kerja keras juga ya Bu ya. Saya boleh ya Bu misalnya ngelihat Ibu nanti ngikutin aktivitasnya Ibu sehari-hari ya. Ini Ibu pakai tongkat kenapa Bu? Ya. Ini kumat pakai tongkat. Kumat kenapa kakinya? Linu. Linu. Iya. Sering begitu ya Linu? Iya. Tapi ya saya buat ke alas saja. Kerja juga. Nggak diobatin kalau linu-linu gitu? Nggak diobatin? Minyak gas sama jahe. Cuman Sem. cuman diobatin minyak gas, jahe, balsem gitu toh? Kenapa nggak dibawa ke dokter atau apa? Enggak. Takut Ibu? Takut. Tapi Ibu walaupun kakinya sakit masih bisa ya? Bisa. Berarti kita masih bisa lihat Bisa aja. Lihat Ibu. Jalan ke sana sana. Iya. Ya bisa buru. Ya bisa macul. Kalau capek ya berhenti. Terus kalau berangkat apa nih Bu? Yang dibawa apa biasanya? Bawa ya kayu. Kayu arit gitu ya, sama karung ya. Ini udah mau berangkat ya Bu ya? Mau berangkat ya? Iya nanti ya. Ya udah Bu, saya bantuin, saya ke dalam, kita siapin alatnya ya Bu ya. Monggo Bu, ke dalam Bu. Pagi ini, di sebuah kebun, seseorang telah melakukan aktivitas. Padahal, matahari baru saja sedikit memberikan sinarnya. Pekerjaan sebagai buruh mulai dilakukan. Hanya lahan dengan tanah, juga kayu dan dedaunan yang ada dalam benaknya. Hingga nanti menjelang siang, yang akan terus menemani. Bu Misna, di usianya kini masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan memang, sejak kecil telah terbiasa melakukan pekerjaan kerasnya. Dan hingga kini, pekerjaan sehari-hari hanya sebagai buruh di kebun. Sampai saat ini pula, Bu Misna bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Pekerjaan yang berat tak membuat Bu Misna merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Misna. Dari kayu ya matun, babat macul. Jam 6, jam 12. Pulang sore ya jam 3. Udah pulang. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelola. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh. Sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun.
tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Misnah. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai buruh. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Buruh niku sakniki satu hari setengah hari 20. Ya, pulang malam anu 3 jam 3 ya 35 ya 40. Begitulah, dengan menggunakan tenaganya, Bu Misnah bekerja sebagai buruh. Sampai saat ini, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Setiap hari, Bu Misnah bekerja sebagai buruh. Kebun adalah rumah keduanya. Air, pematang, pupuk dan lumpur sudah menjadi bagian hidup. Walaupun yang dikerjakan saat ini bukanlah milik sendiri. Dengan keterbatasan, Bu Misnah terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, juga harapan-harapan kecil yang tak kunjung terpenuhi. Hasil yang didapat sebagai seorang buruh hanya cukup untuk sedikit kebutuhan. Itu pun terkadang habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terduga. Padahal kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Hujan berhenti. Hujannya berhenti. Tidak ada pondoknya pulang. Sakit yang diderita sejak masih muda tak membuat patah semangat. Bahkan, Bu Misnah tak lagi memperdulikan ketika sakitnya datang mengusik. Hanya sekedar beristirahat sejenak, menghela dan mengatur nafas hingga pulih kembali, dan siap melakukan pekerjaan lain. Hanya sejenak waktunya beristirahat setelah peluh mulai mengering. Pekerjaan lain pun dilakukan. Kali ini menyiapkan kebutuhan hewan ternak yang bukan lagi miliknya. Ya, selain menjadi buruh kebun, pekerjaan sebagai buruh ternak pun dilakukan. Kalau sakit nih berhenti. Niki nanti sakit linu. Ya kerja aja ya, kalau ndak nemen ya berhenti dulu 3 hari, 4 hari. Walaupun hanya sebagai buruh dengan keterbatasan yang dimiliki, Bu Misnah juga terus berusaha sekuat tenaga untuk dapat bertahan di tengah kesendiriannya. Keinginan kuat tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa
ketika merasakan lelah dan saat memandang kebun, juga hewan ternak yang harus dirawat. Semua dijalani hanya dengan harapan kecil, bersama lahan pemilik ternak dan kebun yang harus diolah. Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi, sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan, hanya sampai sekolah dasar saja. Hari-hari dilalui untuk bekerja sebagai buruh kebun, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang cukup aja, kalau ya cukup ya tidak. Nah, cukup ya cari lagi, ada yang ngejak buruh ya buruh. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Bu Misnah tidak membuat merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang, semangat, juga kesabaran. Pagi hingga sore hari, Bu Misnah terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaannya. Karena kepada merekalah Bu Misnah bergantung. Ada sedikit keinginan dari Bu Misnah untuk mengganti pekerjaannya. Tapi tak ada modal yang dimiliki, membuat harus bertahan dengan kekurangannya. Kini, hanya kemampuan dan keahlian terbatas saja. Keinginan terbesar adalah dapat hidup layak, meski sebagai buruh dengan kekurangannya. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Masaknya di dapur aja, cari itu kayu bakar, ben satu hari cari jauh, cari ya di jalan-jalan itu menang kayu bakar kecil-kecil ngerti. Walaupun sekarang ini banyak buruh yang lebih muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Misnah merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun, walaupun bukan miliknya sendiri. Bu Misnah merasa tidak tersaingi. Kesabaran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil.
Bu Misnah, salah satu orang yang mencoba menjawab kesulitan hidup dengan memanfaatkan yang ada di sekitar dan dijadikan kebutuhan lain, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya bahan, bukan pula keterbatasan modal, melainkan tidak ada atau sedikit pembeli. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Iya, masaknya dari kebun itu, tidak pakai kompor. Saya enggak pernah, enggak berani. Sampai di rumah, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan membersihkan daun-daun untuk dimasak ataupun sedikit dijual. Sore hari, semua pekerjaan telah dilakukan. Bu Misnah telah membawa kayu bakar dan daun-daun untuk dimasak. Rasa lelah hanya sedikit menghampiri. Kini, harapan kecilnya saja muncul dalam benak, yang entah kapan dapat terpenuhi. Harapan dari seorang tua dengan kemampuan terbatas, juga dari seorang pekerja keras dengan penghasilan tak pasti. Beginilah keadaan rumah Bu Misnah. Rumah sederhana yang ditempati sejak muda. Rumah yang terbuat dari kayu juga bambu-bambu. Rumah sederhana dengan peralatan sederhana. Saat hujan datang, air yang terbawa angin seringkali menembus dinding terbuat dari bambu, hingga membasahi lantai yang masih tanah. Namun, di rumah ini pula sedikit harapan dapat sedikit terpenuhi. Ini rumah sendiri. Ini rumahnya. Enggak pernah. Yang dulu dibangun ya itu di Ujur Nangulan nih. Yang dulu Ujur Ngidul. Nah, enggak punya uang, enggak ada yang nyarikan ya, pokoknya makan. Ya, enggak punya ya biasa, punya ya biasa, enggak punya ya biasa. Bu, gimana Bu? Capek nggak tadi seharian kerja? Ya capek Om. Capek Bu ya? Iya. Itu setiap hari kerjanya? Iya. Setiap hari ya? Setiap hari. Nyari kayu bakar segala macam. Iya, cari kayu bakar ya, macul. Masih kuat Bu, macul-macul gitu? Masih kuat. Masih kuat ya? Iya. Itu kalau misalnya hujan Ibu tetap? Hujan ya berhenti Om. Ngiyup, yup-yupan nih. Niup terus lanjut lagi? Iya. Padahal lokasinya juga jauh ya Bu? Jauh. Harapannya sana. Jauh. Ini Ibu tinggal di sini sendiri, nggak takut Bu? Tidak, rumahnya sendiri kok takut. Dari kecil di sini ya Bu, di rumah ini? Iya. Bu, Ibu kan tadi seharian kita udah lihat Ibu seharian kerja, nyangkul, terus metikin daun, terus segala macam sampai meres susunya sapi juga ya. Iya. Nah, Ibu kita lihat emang benar-benar seorang pekerja keras. Nah, untuk itu ini ada persembahan dari pemirsa Dhamma TV, diterima ya Bu ya. Ini juga Terima ada. kasih ya Om. Iya Bu, sama-sama, ini juga mohon diterima. Ini nanti semoga apa yang Ibu kerjakan jadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Jadi supaya walaupun Ibu umurnya udah sepuh, masih semangat bekerja,
supaya yang nonton juga ikut semangat bekerja, terinspirasi dari semangatnya Ibu. Iya. Iya Bu. Iya. Nah, kalau gitu kita pamit pulang. Terima kasih Bu. Kita udah dikasih kesempatan untuk ngeliat Ibu kerja ya Bu. Iya, ya. Mari Bu, monggo Bu. Terima kasih Bu. Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Monggo Bu. Ya, ya, terima kasih ya. Ya sama-sama. Mari Bu. Sebuah kisah tentang seorang pekerja keras dengan pekerjaan sebagai buruh. Sebuah kisah yang diceritakan agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras, kisah Bu Misnah.